Saya lihat ada ruko yang mau disewakan tapi harus sama isinya. Dia minta 10 juta sedang saya sama sekali nggak punya uang. Hilang nih tulisannya mana ya? Tadi udah nyampe mana lupa tuh. Sama sekali nggak punya uang, nggak punya tabungan lagi. Iseng-iseng saya curhat ke tante, pengen pindah lagi tokonya tapi nggak punya duit. Kata tante saya, kamu butuh berapa? Kirim nomor rekening. Saya bilang pinjam 10 juta tante kalau ada. Saat itu juga saya di TF sama tante bilangnya kamu pakai aja dulu nggak usah pikir balikinnya. Alhamdulillah 10 juta dalam semalam dapet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Teman-teman, mohon maaf kalau misalnya email-email kalian itu belum aku balas ya, atau nggak aku balas sama sekali. Kalian pantengin aja setiap hari YouTube-nya, karena insya Allah testimoni-testimoninya akan aku bacain. Ya, kalau misalnya kalian punya testimoni yang udah dari sebulan yang lalu belum dibacain sama aku, kalian boleh komen di bawah, Mbak aku belum, email aku ini atau apa gitu ya, nanti aku cek. Atau Mbak aku belum yang tanggal sekian gitu ya. Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap salawat, dan jangan pernah lelah salawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku, kalau mau beli langsung aja ke Gramedia atau bisa hubungin admin, atau nanti klik aja linknya di deskripsi box di bawah. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Nah, kisah kali ini dari Mbak siapa ya? Mbak Mama Nia, minta disebutnya dengan nama Mama Nia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam kenal Kamel, saya Mama Nia dari Banten, mau kasih testimoni sholawat. Tapi maaf ini panjang Kamel. Kagak apa-apa, enak juga aku bacanya kalau panjang ya. Lanjut, Masya Allah, salam kenal Mama Nia ya. Lanjut, saya buka toko cemilan tahun 2017 akhir. Setahun kemudian saya buka cabang. Jadi saya bagi tugas, saya handle toko lama, suami handle toko baru. Alhamdulillah penjualan lumayan, sampai mulai ada corona 2020, toko saya mulai kena imbasnya. Toko baru terpaksa tutup, sisa satu toko karena sepi sampai saya nggak bisa bayar sewa rukonya. Pas saya buka FB grup pedagang, ada yang tanya gimana cara melunasi hutang. Saya lihat-lihat di komen, banyak yang bilang suruh ke salah satu channel sholawat. Saya coba lihat YouTube channel yang dimaksud, ternyata banyak testi sholawat. Akhirnya saya mulai ikut mendawamkan sholawat sekitar Maret 2020. Ujian makin banyak, saya harus pindah toko. Sudah pindah ternyata dagangan gak laku, malah HP saya dimaling orang. Cuman 3 bulan di toko yang baru. Saya lihat ada ruko yang mau disewakan tapi harus sama isinya. Dia minta 10 juta sedang saya sama sekali gak punya uang. Hilang nih tulisannya mana ya, tadi udah nyampe mana lupa tuh. Sama sekali nggak punya uang, nggak punya tabungan lagi. Iseng-iseng saya curhat ke tante, pengen pindah lagi tokonya tapi nggak punya duit. Kata tante saya, kamu butuh berapa? Kirim nomor rekening. Saya bilang pinjam 10 juta tante kalau ada. Saat itu juga saya di TF sama tante bilangnya kamu pakai aja dulu, nggak usah pikir balikinnya. Alhamdulillah 10 juta dalam semalam dapet. Masya Allah. Lanjut.
Dan alhamdulillah bisa saya cicil bayarnya 2 kali lunas, alhamdulillah. Langsung saya pindah ke toko baru, coba jualan makanan matang, ternyata penjualan malah makin turun dan saya kemalingan pula di bulan puasa awal. Kerugian saya hampir 2 jutaan, yaitu alat-alat masak. Ya Allah, serasa bertubi-tubi ujian, tapi saya tetap mendawamkan sholawat semampu saya, nggak dihitung. Saya tetap bertahan sampai habis lebaran. Nah, lebaran haji 2021 saya mau menikahkan anak sulung perempuan, sepeser pun saya nggak pegang uang. Singkatnya akhirnya saya dikasih pinjam utang sama adik kandung 4 juta, sama adik ipar 15 juta. Sebenarnya saya nggak mau pinjam, tapi saudara-saudara saya tahu kondisi saya, mereka yang minjamkan uangnya tanpa saya minta. Masya Allah, pas dihitung-hitung biaya hajat nggak cukup 50 juta. Saya tiap hari berdoa dan sholawat supaya dilancarkan acara nikahan anak saya, jangan sampai meninggalkan hutang sepeser pun. Qadarullah, kami tidak diizinkan menggelar resepsi karena COVID lagi di level tertinggi. Hanya diizinkan akad nikah saja, mau nggak mau harus mau. Sepanjang acara akad nikah ternyata tamu nggak berhenti, padahal acara mau selesai jam 2. Dan saya nggak sebar undangan sama sekali, dan saya hanya sedia makanan 150 porsi, sudah termasuk tetangga. Saya sudah ketar-ketir, gimana kalau makanan sudah habis, sementara tamu kayaknya nggak ada habisnya. Alhamdulillah di luar logika, tamu sampai habis isya masih ada. Ya Allah, makanan masih banyak dan semua tetangga masih bisa makan malam di acara saya. Dan sisa lauk pauk masih bisa dibagiin ke tetangga. Bener-bener itu sih di luar nalar banget ya. Ya Allah, keren banget. Sampai-sampai tante saya yang ngurusin makanan jadi bingung, kenapa makanan gak habis-habis, padahal yang datang 500 orang lebih. Sedia makanan hanya 150 porsi. Alhamdulillah ya Allah, gak ada yang gak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Masya Allah. Singkatnya, selesai akad nikah saya bayarkan semua hutang-hutang saya dari sumbangan tetangga, saudara-saudara. Alhamdulillah saya hutang di warung, di tukang tenda, di adik-adik saya semua terbayar. Dan saya masih pegang hampir 10 juta. Masya Allah, sekali lagi masih di luar nalar saya, Kamel. Alhamdulillah ya Allah. 1 tahun anak saya tinggal sama mertuanya. Tahun kedua alhamdulillah sudah punya usaha sendiri, rumah sendiri yang saya taksir pembangunannya bisa sampai 1 miliar. Masya Allah. Setelah pernikahan anak saya mulai coba usaha di rumah saja, belajar terima catering, nasi box, kue-kue, apa aja yang saya bisa sambil buka GoFood, GrabFood. Singkatnya saya sudah nggak sewa toko lagi, walaupun hasilnya belum sesuai harapan, tapi justru saya lebih tenang, tidak dikejar waktu berangkat ke toko, mau ibadah bisa setiap waktu. Oh iya, belum lama saya punya hutang 22 juta sama adik ipar, karena kepikiran terus saya riado 40 hari, salawat Jibril 4.444 kali, selama 4 kali riado jadi 160 hari. Alhamdulillah, gak disangka-sangka suami ditelepon sama kakaknya di kampung, katanya masih ada dapat hak waris 22 juta. Masya Allah. Masya Allah, pas banget langsung buat bayar semua hutang ke adik ipar. Alhamdulillah. Belum lama anak saya yang bontot pengen sepeda. Saya bilang salawatin aja dulu dek. Terus anak saya ikut salawat. 2 hari kemudian suami saya nengokin anak saya yang pertama. Pulangnya dititipin amplop sama mantu saya. Sampai rumah saya tanya, nih amplop buat saya atau buat dedek? Soalnya biasanya kalau ke saya, anak mantu saya ngasihnya transfer. Suami saya jawab, katanya sih buat adek gitu. Ya udah saya kasih ke anak saya yang bontot, isinya 500 ribu. Pas banget anak saya itu lagi pengen sepeda second yang dijual tetangga harga 400 ribu. Ya Allah, langsung tuh saya beliin sepedanya. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan baru kejadian kemarin Kak Mel, saya sudah niat berkurban tahun 2024. Ini dari tahun kemarin. Saya siapin celengan dari kaleng dari tahun lalu. Betapa pas saya lihat sampai akhir Mei hanya terkumpul 520 ribu. Dan saya nggak punya tabungan lagi. Udah kebayang saya nggak bisa kurban lagi tahun ini. Tapi saya terus sholawat berharap ada jalan rezeki. Sehari menjelang 1 Zulhijjah, saya dapat orderan nasi box 150 porsi. Alhamdulillah keuntungannya
tabungannya 1,2 juta saya simpan utuh, saya masukin celengan kurban. Masih kurang banyak. 2 hari kemudian ada orderan lagi. Kue akhirnya dalam 1 minggu terkumpul 3,7 juta. Bisa saya belikan kambing. Habis beli kambing saya hanya punya uang 15.000 Kak Mel. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah saya bahagia sekali bisa berkurban lagi tahun ini. Mudah-mudahan bisa berkurban tiap tahun, amin. Masya Allah. Sekarang saya masih berjuang melunasi hutang ke saudara 10 juta. Alhamdulillah bukan hutang riba. Alhamdulillah sudah 10 tahun tidak bersentuhan dengan riba. Doakan saya ya Kak Mel supaya hutang saya ini cepat lunas. Karena kalau secara logika manusia, memang ekonomi saya saat ini susah untuk bayar utang sebanyak itu. Tapi saya yakin Allah mendengar doa-doa saya karena sudah banyak kejadian di luar nalar saya dengan berkahnya sholawat. Oh iya, saya dawamkan salawat Jibril sebanyak-banyaknya, salawat Adikni semampunya, Ba'da Isya surat Al-Mulk, Qobliyah subuh setelah baca tasbih malaikat 100 kali, setelah subuh baca Al-Waqiah dan beberapa lembar Al-Quran, surat yang lain sampai hatam. Setelah tahajud saya baca Yasin Fadilah dan salawat Adikni dan istighfar. Masya Allah, semoga kisah saya ini bisa memotivasi teman-teman semua ya. Terima kasih Kamel, maaf kalau panjang kali lebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mama Nia. Masya Allah, the power of sholawat. Alhamdulillah, keren banget ya Mama Nia ya Allah. Dulunya punya usaha sampai buka 2 cabang loh di Banten ya Mama Nia ya. Dan alhamdulillah, kok alhamdulillah sih ya. Ya alhamdulillah sama Allah dikasih ujian gara-gara Covid. Akhirnya ya mengalami bukan kebangkrutan sih ya, tapi bisa dibilang bangkrut juga. Cuman kayaknya kalimatnya ini banget kalau bangkrutnya. Pokoknya mengalami penurunan penjualan sampai akhirnya tutup toko yang baru, jadi punya 1 toko. Itu pun sepi sampai akhirnya ya ngutang sana gitu, ngutang sini, tapi alhamdulillah bukan riba, ngutangnya ke saudara, ke tante, kemana. Tapi yang paling penting poinnya di sini, gara-gara masalah ini, gara-gara jualannya jadi sepi, Mama Nia jadi kenal sholawat. Masya Allah, itu rezeki yang luar biasa. Percuma kita punya harta banyak, kita punya tabungan banyak, ya percuma gaji kita gede, hidup kita mewah, hidup kita enak, tapi kita enggak kenal sholawat, rugi banget. Sholawat itu luar biasa teman-teman ya, yang bisa membuat kita jadi lebih baik di dunia dan di akhirat. Makanya rugi banget. Percuma kita jadi orang kaya kalau kita nggak sholawatan, tuh percuma banget teman-teman. Ya jadi bersyukurlah walaupun kita sekarang lagi susah, lagi banyak masalah, tapi kita sholawatan itu bersyukur banget. Itu rezeki yang luar biasa yang nggak bisa dijual gitu loh, nggak ternilai, bukan nggak ternilai, sangat ternilai, saking ternilainya, saking luar biasanya sampai nggak ada yang mampu beli nih gitu loh teman-teman. Ya Masya Allah banget sih, the power of salawat. Akhirnya Mama Nia terus bersalawat pas lagi butuh, ya butuh, berarti aku takjub banget loh. Butuh banget mau nikahin anak pada tahun 2020-2021 kalau saya, pas Covid lagi tinggi-tingginya. Butuh uang, akhirnya bingung nih, mana lagi susah gitu ya. Toko juga udah gak seramai dulu. Akhirnya dibantuin sama saudara-saudara, sama tante, semua dibantuin. Jadi walaupun jadi hutang ya. Dan ternyata 50 juta tuh gak cukup juga, sampai bingung ya. Udah mbaknya tetap salawatan, bacanya salawat Jibril kalau mbaknya ya, sallallahu ala Muhammad. Tadi ada bilang juga salawat Adikni juga ya mbak ya. Dan Masya Allah pas mau acara ya, udah deket-deket mau acara, ternyata sama pemerintah nggak boleh ngadain pesta, cuman boleh nikahan di KUA. Ya udah nikahan di KUA dan cuman masak seadanya, katanya cuman masak 100 untuk 150 orang aja udah termasuk tetangga, karena kan nggak ngundang-undang juga kan, nggak boleh kan rame-rame kan. Tapi anehnya ya kagak ngundang-undang, cuman nyiapin 150 doang. Ini udah sampai jam 2 siang itu tamu nggak berhenti. Udah ketar-ketir, ntar gak cukup tuh makanan. Tapi anehnya lagi yang bikin takjub, itu tamu terus berdatangan sampai habis Isya tuh masih datang tamu. Dan lebih anehnya lagi, itu makanan kok masih cukup. Bahkan lebih bisa dibungkus, maksudnya bisa dibuat di rumah gitu loh. Tetangga-tetangga masih bisa makan lagi tuh, sampai aneh banget. Kenapa itu makanan kagak habis-habis? Kayaknya itu nyiapin 150, kayaknya yang datang 500 orang gitu loh. Dan Masya Allahnya lagi, dari uang amplopnya itu ya teman-teman,
Itu sampai bisa untuk nutup utang-utang ke semuanya tuh, ke tante, ke saudara, kemana-mana. Bahkan masih lebih 10 juta. Allah kalau udah mau nolong begitu tuh. Enak banget ya Mama Nia, gampang banget, kata siapa enak banget. Ya Mama Nia udah ngedawamin sholawatnya udah lama. Dan gak langsung dapat pertolongan, sholawatan, malah kemalingan. Perabot-perabotnya, tempat masaknya kemalingan. Sholawatan, gak bisa lagi bayar sewa. Pokoknya ada aja sepi. Sampai akhirnya berhenti jualan di toko. Akhirnya mulai jualan di rumah aja deh. Jualan di rumah aja, kirimnya online. Masya Allah malah laris. Buka catering malah laris. Lagi pengen banget berkurban. Udah nabung dari setahun yang lalu cuma dapat 570.000. Ya Allah pengen banget kurban ya Allah. Tiba-tiba ada yang pesen nasi box 150. Ada yang pesan kue, dan akhirnya bisa punya uang tabungan 3.700.000 dari tabungan 570 ditambah dari tabungan hasil pesanan-pesanan catering yang ngedadak itu. Dan Masya Allah akhirnya bisa kurban kambing. The power of sholawat. Siapa yang bisa bikin begitu? Ya Allah, siapa lagi? Jadi kalau teman-teman sekarang udah sholawatan, rasanya merasa ujian bertubi-tubi, sabar dong. Kita lagi dibersihin dari dosa-dosa kita. Dosa kita ini banyak banget. Jangan kepedean, gak punya dosa kita banyak teman-teman. Ya, yang dikit-dikit dengki sama orang, gak dengki sih, mungkin kita iri. Orang selawatan mah gak ada dengki. Kalau iri pasti ada. Namanya manusia ya teman-teman ya, tapi kalau dengki enggak lah. Nauzubillah, jangan sampai kita punya dengki sama orang. Yang kita tiba-tiba gibah, karena udah kesel banget sama dia nih, nyebelin banget. Akhirnya kita ngomongin ke saudara, kita ngomong ke sahabat kita, jadinya ngegibah. Iya enggak? Ada aja kita ngelakuin dosa setiap waktunya, setiap hari tuh dosa kita bertambah. Ya teman-teman, jadi ketika kalian sudah sholawatan, apalagi yang selama ini jauh dari Allah, tiba-tiba deketin Allah, ya sabar. Ya, dosa-dosa kita lagi dibersihin, sabar. Allah tuh sayang sama kita. Nanti dikabulin kok, yang penting sabar dulu. Lagi dihapus dosanya. Makanya biar cepet terkabul doanya, perbanyak sholawatnya. Biar apa? Biar makin banyak dosa yang terhapus sehingga doa cepat terkabul. Karena apa? Karena ya, salah satu penghalang doa terkabul adalah dosa. Itu satu alasannya. Maksudnya satu penyebab doa kita nggak dikabul, salah satunya adalah dosa. Kemudian yang kedua, selain dosa, ya Allah tahu yang terbaik. Nanti kata Allah, nggak sekarang. Kamu cocoknya dikabulinnya nanti nih, seperti yang dialamin sama Mama Nia. Nanti dulu, udah biarin, aku kasih dulu nih, gugurin dosa dulu. Kemudian dari ujian-ujian yang dijalani kan kalau ikhlas dapat pahala lagi, diampunin dosa, diangkat derajat. Ya teman-teman ya, diangkat derajat kita tuh bukan harus kita jadi orang kaya, enggak ya. Diangkat derajat itu bisa jadi kita yang tadinya males sholat, kita jadi rajin sholat, naik keimanan kita, ya kan? Dan ya udah pastinya juga nggak cuman urusan akhirat, dunia juga dapet. Kita yang tadinya kerjaan yang ngutang mulu sama orang, udah kagak ngutang lagi. Walaupun masih pas-pasan nih. Kita yang kerjaannya misalnya hari-harinya luntang-lantung, maaf ya, maksudnya kita belum kerja, nggak kerja, tiba-tiba kita dapat kerjaan. Kan gitu ya teman-teman ya. Masya Allah banget deh, keren banget Mama Nia, Masya Allah, makasih testimoninya ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Aku mau bacain testimoni lagi, tapi ini udah jam 8.42, aku harus siap-siap, ini mau ngambil rapot anak aku nih, Masya Allah. Makasih semuanya, semoga Mama Nia lancar rezekinya, segera lunas hutang-hutangnya, dan semoga sehat terus. Dan teman-teman yang nonton, semoga rezekinya barokah, doa-doanya segera dijabah, utang-utangnya juga pada lunas. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.